Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilah Halisa Fauzi dengan nomor urut 26. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mini skripsi saya dengan judul Efektivitas Media Sosial Instagram Oke.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Yang pertama terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang masalah. Kehadiran informasi tentunya merupakan hal yang sangat penting bagi tiap individu. Informasi adalah komponen kunci dalam memahami dunia sekitar kita. Untuk memahami kebutuhan informasi, media menjadi sarana utama untuk mengakses informasi. Media yang dapat digunakan untuk menjadi sumber informasi antara lain surat kabar, radio, dan televisi. Seiring berjalannya waktu, media pun semakin berperan sebagai sumber utama informasi dalam masyarakat. Dari surat kabar, radio hingga televisi, media pun mengalami transformasi hingga akhirnya muncul new media atau yang kita sebut dengan media baru. Dengan adanya media baru seperti internet, situs web berita, aplikasi berita, hingga media sosial telah mengubah cara kita untuk mencari, mengkonsumsi, dan berbagi informasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Dengan transformasi media ini, kita juga memiliki lebih banyak pilihan untuk menyaring berita serta opini yang kita terima. Transformasi dan perkembangan digital saat ini juga mendorong masyarakat untuk memahami alur informasi yang tersebar dengan cepat melalui internet, khususnya media sosial. Salah satu akun media sosial Instagram yang dinilai memuat informasi aktual dan terpercaya adalah Okezone.com. Media Instagram Okezone.com merupakan akun resmi dari portal berita Okezone.com yang memuat informasi berita dan artikel nasional hingga internasional dalam jaringan di Indonesia. Jadi berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Efektivitas Media Sosial Instagram Okezone.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu terdapat perumusan penelitian. Jadi rumusan penelitian ini adalah apakah terdapat efektivitas media sosial Instagram Okezone.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media sosial Instagram Okezone.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu terdapat manfaat penelitian, yaitu ada manfaat penelitian praktis dan juga akademis yang sudah dijelaskan dalam layar. Lalu juga di sini terdapat tabel untuk penelitian terdahulu, terdapat 5 penelitian terdahulu. Lalu kita masuk ke dalam bab 2, yaitu konsep. Yang pertama ada komunikasi massa. Jadi komunikasi massa dikutip dari buku Peyton dan Paxson merupakan sebuah pesan dengan sarana penyampaian pesan-pesan tersebut melalui media massa. Komunikasi massa yang dimaksud dalam hal ini adalah berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi massa biasanya lebih mengandalkan kuantitas dibandingkan dengan kualitas, dan juga dapat menjangkau lebih banyak orang dalam satu waktu. Selain itu, sarana penyampaian pesan yang melalui media massa juga berupaya untuk menilai kemampuan komunikasi massa untuk terhubung dengan halayak. Komunikasi massa tentunya merupakan aspek yang penting dalam kehidupan modern dan sangat berkaitan dengan media massa. Media massa merupakan sarana utama dalam menyebarkan informasi, hiburan, dan berbagai opini atau pandangan dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya ada media baru. Jadi media baru atau yang dikenal dengan sebutan new media ini dikutip dari buku Lister sebenarnya mengacu pada berbagai perubahan dalam produksi, distribusi, dan penggunaan media. Perubahan-perubahan tersebut bersifat teknologi, tekstual, konvensional, dan kultural. Jadi media baru ini dianggap dengan beberapa istilah utama antara lain digital, interaktif, hipertekstual, virtual, jaringan, dan simulasi. Media baru juga sudah mengubah cara masyarakat untuk berinteraksi dan informasi dan mendapatkan informasi. Salah satu aspek yang berkaitan dengan media baru adalah munculnya platform digital seperti media sosial yang kini menjadi suatu kebutuhan dalam era digital untuk setiap individu agar dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dengan individu lainnya atau bahkan ke banyak orang dalam satu waktu. Lalu selanjutnya di sini ada media sosial. Jadi menurut pendapat Chris Heurer, yaitu seorang penggagas sosial media club dan juga inovator dari media baru, yang dikutip dalam buku Solis, mengemukakan jika terdapat 4C untuk mengoperasikan sistem media sosial. Yang pertama itu ada konteks, kedua ada communication, lalu ada collaboration, dan terakhir ada connection. Lalu
Untuk pemenuhan kebutuhan informasi ini juga sama, terdapat 4 jenis kebutuhan terhadap informasi yang dikutip dari buku Guha. Yang pertama itu ada current niche approach, yang kedua ada everyday need approach, yang ketiga ada exhaustive need approach, dan yang terakhir ada catching up need approach. Lalu terdapat dua variabel, yaitu ada variabel X, di mana variabel X ini merupakan variabel bebas atau independen variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahannya atau munculnya variabel dependen terikat. Jadi variabel X di sini adalah media sosial. Lalu ada variabel Y juga. Variabel Y ini merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Jadi variabel Y dari penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu juga sini terdapat gambar untuk model penelitian dan terdapat hipotesis teori di mana hipotesis teorinya adalah terdapat efektivitas media sosial Instagram Oke.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu kita masuk ke dalam bab 3, ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini yang dikutip dalam buku Creswell merupakan pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan meneliti hubungan antar variabel. Jadi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menguji apakah terdapat efektivitas dari media sosial Instagram Oke.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang akan dianalisis secara statistik. Lalu untuk jenis penelitiannya digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu selanjutnya di sini juga ada unit analisis. Jadi unit analisis dan penelitian ini adalah unit analisis kelompok karena penelitian ini ingin mengetahui efektivitas media sosial Instagram Oke.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu untuk ukuran sampel di sini menggunakan rumus Slovin, sehingga dari perhitungan rumus Slovin tersebut, maka jumlah minimal sampel yang harus ada dalam penelitian ini berjumlah 44 responden. Lalu terdapat populasi dan sampel. Jadi untuk populasinya dan penelitian ini adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020 yang berjumlah 79 orang. Sedangkan untuk sampelnya tadi sudah dijelaskan akan membutuhkan 44 responden. Lalu untuk teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan penarikan sampel convection sampling. Lalu untuk hipotesis riset terdapat HO dan HA. Kalau HO itu tidak terdapat efektivitas dan HA itu terdapat efektivitas. Sedangkan untuk hipotesis statistik juga terdapat HO yang sama dengan 0, artinya tidak terdapat efektivitas. Sedangkan untuk HA tidak sama dengan 0, artinya terdapat efektivitas yang signifikan. Lalu untuk validitas, jadi validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS dengan uji KMO dan Bartlett test. Jadi jika nilai KMO-nya lebih dari 0,5 maka dapat dikatakan valid. Sedangkan untuk reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS juga dengan Converge alpha dengan nilainya harus lebih dari 0,6 agar dapat dikatakan reliable. Lalu untuk metode pengumpulan data di sini menggunakan metode survei atau kuesioner yang disebarkan. Lalu terdapat analisis data univariat. Jadi analisis data univariat merupakan teknik statistik yang sesuai dengan untuk menganalisis data apabila terdapat pengukuran tunggal dari setiap elemen dalam sampel atau jika terdapat beberapa pengukuran pada setiap elemen, setiap variabel dianalisis secara terpisah. Lalu juga ada analisis data bivariat. Jadi regresi bivariat merupakan prosedur untuk menurunkan hubungan matematis dalam bentuk persamaan antara variabel dependen dan variabel independen. Lalu di sini ada tabel Oka untuk konsep komunikasi massa dengan variabel media sosial, berikut dimensi dan juga indikator-indikatornya dengan menggunakan skala interval. Lalu di sini juga ada untuk variabel pemenuhan kebutuhan informasi dengan indikator yang sudah dijelaskan di layar dengan skala interval. Lalu selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Jadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan populasi mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020 saja, dan kelemahan penelitiannya adalah data yang dihasilkan dari menyebar kuesioner saja, tidak ada pengambilan data lain untuk memperkuat penelitian ini.
Lalu di sini ada uji validitas, jadi berdasarkan hasil uji statistik dari variabel X, nilai KMO-nya adalah 0,650 yang lebih besar dari 0,5. Artinya data untuk variabel X sudah valid, dan untuk variabel Y nilai KMO-nya sebesar 0,675 yang lebih besar dari 0,5. Artinya data dari hasil kuesioner variabel Y juga sudah valid. Lalu untuk uji reliabilitas, nilai dari variabel X adalah 0,718 yang lebih besar dari 0,6. Jadi artinya variabel X ini juga sudah reliable, sedangkan untuk variabel Y besarnya adalah 0,788 yang lebih besar dari 0,6, sehingga variabel Y juga sudah reliable. Dan berikut untuk analisis data bivariat ya. Jadi koefisien regresi dari analisis data bivariat ini sudah bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas media sosial Instagram Okezone.com memberikan pengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Lalu selanjutnya di sini untuk hasil uji T-nya. Jadi hasil nilai signifikannya yaitu 0,000 yang kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar daripada T table. Sehingga hal tersebut menunjukkan jika HA diterima, yaitu terdapat efektivitas media sosial Instagram Okezone.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Nah, jadi untuk pembahasannya, dari keempat dimensi untuk media sosial, indikator yang efektivitasnya paling tinggi terdapat pada dimensi konteks dan communication dari jumlah responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Sedangkan untuk dimensi dari pemenuhan kebutuhan informasi, indikator yang efektivitasnya paling tinggi terdapat pada dimensi current niche approach dan exhaustive need approach dari jumlah responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan jika media sosial Instagram Okezone.com selalu memberikan informasi terbaru, lengkap, detail, dan sesuai, serta relevan dengan kebutuhan responden untuk pemenuhan kebutuhan informasinya. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, dapat disimpulkan jika terdapat efektivitas media sosial Instagram Okezone.com terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Jadi hal ini juga berdasarkan dari hasil uji regresi sederhana yang telah dilakukan. Jadi dapat ditarik kesimpulan jika media sosial Instagram Okezone.com ini efektif secara signifikan dan positif dalam pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Sehingga HA dari penelitian ini dapat diterima karena berdasarkan hasil uji T terdapat signifikasi yaitu 0,000 yang kurang dari 0,5. Lalu untuk saran dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam waktu dan tempat penelitian, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan populasi serta sampel yang dengan jangkauan yang lebih luas, agar data yang dihasilkan dari penelitian bisa lebih valid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.